Untuk proyek ini kita akan mulai. Silakan teman-teman buka website resmi dari CoreX di corex.id, di mana di website ini teman-teman bisa explore tentang berbagai macam penjelasan mengenai CoreX, termasuk untuk instalasi library dan dokumentasi atau manual booknya bagaimana cara menggunakan CoreX. Seperti itu. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk spesifik proyek yang akan kita buat. Di sini teman-teman klik pada menu daftar, lalu isikan nama lengkap, email masing-masing, kemudian password yang ingin digunakan, lalu checklist di bagian saya menyetujui syarat dan ketentuan. Lalu teman-teman klik daftar di sana. Silakan klik daftar terlebih dahulu dan pause video ini. Jika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, maka selanjutnya silakan teman-teman buka kembali website CoreX-nya, lalu klik tombol masuk di sini dan isikan username serta password dari teman-teman semua. Lalu klik masuk dan akan loading, nanti teman-teman akan ditampilkan tampilan seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat akun di CoreX dan kita bisa memulai untuk memprogram CoreX-nya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman buka Arduino IDE-nya, kemudian klik di Library Manager di sini, lalu cari nama library-nya adalah CoreX. Pada saat materi ini dibuat, CoreX sudah ada di versi 1.2.4, versi terbaru. Silakan teman-teman install di versi terbaru tersebut, klik install di sini. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman perlu melakukan instalasi boardnya. Untuk melakukan instalasi boardnya, teman-teman masuk ke menu File, Preference, kemudian di bagian Additional Boards Manager, kita masukkan ke sini untuk URL-nya. Teman-teman silakan ketikkan URL-nya di bagian yang ini. Harus sama URL-nya, yang bawah tidak perlu. Silakan bisa di-pause terlebih dahulu videonya. Silakan teman-teman ketikkan URL yang ini. Jika sudah, maka teman-teman klik OK. Lalu tunggu sampai loading selesai. Ada proses loading di kanan bawah nantinya. Tunggu sampai dengan selesai. Lalu jika sudah selesai, maka teman-teman perlu masuk ke Boards Manager. Di sini teman-teman cari ESP8266. Di sini ESP8266 by Community. Teman-teman silakan klik install di sini dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jika proses instalasinya sudah selesai, maka akan muncul tombol menjadi remove seperti ini. Oke, jika sudah diinstal semua, maka semuanya sudah siap dan kita bisa langsung memprogram perangkat IoT kita. Kita akan mulai dengan membuat page dan juga widget di sini, di mana page dan juga widget ini akan kita buat untuk menampilkan data atau lebih tepatnya mengontrol dan menampilkan data mengenai button dan juga akan mengontrol data di sirenenya, seperti itu. Kita akan mulai, teman-teman silakan buka pada menu atur proyek. Dan di sini teman-teman silakan buat proyek baru, di mana proyek ini adalah proyek untuk teman-teman gunakan sebagai proyek peringatan lampu lalu lintas penyeberang jalan. Silakan klik pada tombol membuat proyek baru dan masukkan nama proyeknya. Silakan teman-teman masukkan nama proyek dan tidak boleh ada yang sama satu sama lain nama proyeknya. Kemudian status proyeknya atur sebagai public. Deskripsinya bisa dikosongkan, kategorinya silakan teman-teman tentukan sendiri, dan ikonnya silakan teman-teman pilih dari icon yang sudah ada. Kemudian klik pada tombol buat proyek. Nantinya setelah teman-teman berhasil membuat proyek baru, maka akan muncul satu buah proyek seperti ini nantinya. Di sini saya menggunakan proyek dengan nama example. Jika sudah, teman-teman klik di menu proyek kamu, kemudian klik nama proyek yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Di sini kita akan membuat page terlebih dahulu, di mana halaman atau page ini akan digunakan untuk menyimpan berbagai macam widget. Teman-teman bisa lihat di sana sisa token proyek. Pastikan sisa token proyeknya minimal 500 pada proyek ini. Jika sisa token proyek teman-teman di bawah 500, maka klik di tombol tambah token proyek. Klik tambah token proyek, teman-teman masukkan jumlah token proyeknya. Langsung klik tambah token proyek. Lalu lihat, pastikan sisa token proyeknya tidak di bawah 500, seperti itu. Dan di sana ada link proyek teman-teman semua. Ketika teman-teman klik link tersebut, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan nantinya di sini akan ada page-page yang bisa teman-teman buat. Oke, kita akan buat page baru. Teman-teman klik di bagian tambah laman baru. Seperti itu. Kemudian masukkan judul lamannya. Katakanlah di sini kita akan membuat judul laman
peringatan penyeberang. Seperti itu. Deskripsi teman-teman bisa kosongkan, urutan posisi laman bisa diisi dengan 1 sehingga ada di paling atas. Untuk icon, teman-teman bisa pilih dari yang sudah ada. Seperti itu, klik tambah laman. Maka halaman sudah berhasil dibuat. Seperti itu, di sini ada peringatan penyeberang. Oke, teman-teman klik pada tombol widget. Kita akan buat widget baru di sini, di mana widget ini akan kita gunakan untuk memperlihatkan apakah alarmnya atau sirenenya sedang menyala atau tidak. Teman-teman klik tambah, dan untuk judul widgetnya kita gunakan sirene. Seperti itu. Jenis widgetnya teman-teman bisa menggunakan tombol switch, klik tambah widget. Untuk urutannya teman-teman bisa gunakan 1 sehingga ada di paling atas nanti widgetnya. Dan ukurannya teman-teman bisa sesuaikan saja, silahkan. Untuk bucketnya kita akan gunakan sirene seperti ini, nama bucketnya. Tombolnya kita akan gunakan caption nyala sama dengan 1, dan caption mati datanya sama dengan 0. Seperti itu. Warna teman-teman silahkan pilih warna apapun, sesuaikan dengan keinginan. Kemudian iconnya teman-teman bisa pilih di icon yang sudah ada. Langsung klik tombol buat widget. Seperti itu. Dan jika teman-teman buka di project yang tadi, kita coba refresh terlebih dahulu ya. Kemudian buka page-nya, yaitu di peringatan penyeberang yang sudah kita buat sebelumnya. Dan teman-teman bisa lihat di sana sudah ada sirine. Kita bisa atur sirinenya nyala dan mati. Ini akan kita gunakan untuk mengatur nyala dan mati relay-nya. Oke, seperti itu. Kita akan lanjutkan untuk ke program pada perangkat IoT. Selanjutnya silakan teman-teman buka Arduino IDE-nya, di mana di sini kita akan membuat kode program untuk mengirim jumlah data dari pengunjung lift-nya. Oke, silakan teman-teman buka menu file, kemudian pilih di example, scroll ke bawah, kemudian pilih di CoreX dan pilih ekspresif, kemudian pilih yang send. Nanti dia akan muncul kode program seperti ini, sehingga kita tinggal ubah saja kode programnya. Oke, di sini yang perlu kita lakukan adalah mengisi out token, device ID, SSID, dan passwordnya. Kita kembali lagi ke project CoreX kita. Teman-teman masuk ke proyek kamu, klik di example, kita akan melihat untuk out project-nya terlebih dahulu. Jadi setiap project memiliki out project atau out token yang berbeda-beda. Teman-teman copy bagian ini, seperti itu. Kemudian masukkan ke kode program kita yang di out token. Seperti itu. Kemudian untuk device ID-nya, karena di sini ada 2 perangkat, maka teman-teman gunakan salah satunya, mau yang atas, mau yang bawah, bebas. Saya akan gunakan yang atas ini untuk buttonnya. Seperti itu. Jadi kita masuk kembali ke kode program. Jadi kita paste di sini. SSID-nya silakan sesuaikan dengan nama WiFi masing-masing ya. Seperti itu. Dan jika sudah, teman-teman bisa hapus di bagian corex.send-nya. Nanti kita akan gunakan di kemudian. Di sini bagi teman-teman yang menggunakan modul CoreX, tombol push button. Push button ini terhubung ke pin D0. Oleh karena itu di setup-nya kita perlu menambahkan pin mode, yaitu di D0 sebagai output. Oke. Kemudian di send-nya kita perlu mengecek apakah tombolnya sedang ditekan atau tidak dengan menggunakan pengkondisian if seperti itu. Jika di sini kita tambahkan variabel baru agar lebih mudah ya. Kita akan buat tipe data boolean dengan nama variabelnya button. Untuk membaca sinyal digital dari button, kita gunakan digital read. Seperti itu. Kemudian nomor pinnya yaitu di pin D0. Selanjutnya di sini di pengkondisiannya jika button sama dengan 0. Artinya jika tombolnya ditekan. Jika tombolnya ditekan, maka kita perlu menambahkan nilai. Oleh karena itu kita perlu membuat sebuah variabel global dengan tipe data integer, di mana variabel global ini kita akan buat dengan nama pengunjung. Seperti itu, kita atur nilainya 0.
Oke, jika buttonnya ditekan atau ada pengunjung baru menginjak button misalnya seperti itu, maka pengunjungnya bertambah nilainya dengan 1 atau kita gunakan pengunjung plus. Seperti itu. Itu jika buttonnya ditekan. Lalu, kita akan melakukan publish data atau melakukan send data dengan menggunakan corex.send, di mana yang akan kita kirim adalah ke bucket dengan nama pengunjung. Jika teman-teman kembali lagi ke sini, pengunjung live, kita buka widgetnya, lalu kita akan edit widgetnya, nanti kita bisa melihat bucketnya, nama bucketnya apa. Jadi kita ubah widget. Seperti itu, kita cek nama dari bucketnya yaitu pengunjung. Sehingga kita isi di sini, kita akan mengirimkan ke bucket dengan nama pengunjung. Seperti itu. Dan yang akan dikirimkan adalah pengunjungnya, jumlah pengunjungnya. Variabel dari jumlah pengunjungnya akan kita konversi ke tipe data string. Oke, seperti itu. Jadi setiap kali ditekan, dia akan mengirimkan data atau menambahkan satu data. Oke, kita lihat di sini, teman-teman pilih select other boards and port, pilih port USB-nya, kemudian pilih Wemos, D1, R2, dan Mini, klik OK, kemudian kita klik tombol upload. Seperti itu, dan tunggu sampai proses uploadnya selesai. Oke, di sini proses upload sudah selesai. Kita bisa langsung mencoba untuk buttonnya ini. Teman-teman silahkan buka projectnya seperti itu, dan teman-teman bisa lihat di sana pengunjungnya terus bertambah karena sebenarnya kita tidak menekan tombol. Yang perlu kita lakukan adalah ketika tidak ditekan tombolnya, maka pengunjungnya tidak harus bertambah seperti itu. Kita cek kembali ke kode program kita. Di sini seharusnya di bagian pin mode dia bukan output tetapi input seperti itu, karena dia adalah inputan, yaitu tombol. Kita upload ulang kembali dan tunggu sampai proses uploadnya selesai. Oke, proses upload sudah selesai. Kita cek kembali ke CoreX-nya. Pengunjung 0, kita coba tekan tombolnya. Ketika kita tekan pengunjung 1, tekan lagi pengunjungnya 2, tekan lagi pengunjungnya 3, dan seterusnya, seperti itu. Jika kita ingin reset pengunjungnya, maka tekan tombol reset yang ada di samping board kita. Nanti dia akan kembali ke 0, tunggu beberapa saat sampai terhubung ke server atau terhubung ke WiFi, maka dia akan kembali ke 0. Seperti itu, jadi setiap kali kita tekan, dia akan bertambah nilainya. Sekarang kita akan buat kode program untuk menampilkan ke dalam sebuah bar grab di sini jumlah pengunjungnya, di mana maksimal adalah 10 untuk bar grabnya. Jadi ketika jumlah pengunjungnya 1, maka akan menyala warna hijau 1 seperti itu. Tapi jika jumlah pengunjungnya 10, maka dia akan menyala full. Kita akan buat seperti itu untuk di kode programnya. Jadi silakan teman-teman buka di Arduino IDE-nya, kemudian klik di menu file, example, scroll ke bawah, cari CoreX, kemudian teman-teman pilih expressive dan pilih di bagian receive. Nanti akan mendapatkan kode program seperti ini. Hal pertama tentu saja di out token-nya. Kita akan masuk kembali ke project kita, menu proyek kamu, kemudian pilih proyek yang teman-teman sudah buat sebelumnya. Dan kita akan pilih untuk, atau kita akan copy untuk out project-nya. Di sana out project-nya seperti ini, kita copy, kemudian kita paste di dalam sini. Seperti itu. Dan untuk device ID-nya, teman-teman klik untuk melihat daftar perangkat di sini. Tentu saja sudah kita buat sebelumnya untuk device ID-nya yang kedua, teman-teman copy, kemudian paste di sana untuk device ID yang keduanya. Dan SSID serta passwordnya sesuaikan dengan nama WiFi serta password WiFi masing-masing ya. Seperti itu. Dan yang perlu kita lakukan sekarang adalah untuk membuat kode program bar grab-nya bisa digunakan. Dimana pertama kita perlu melakukan pendefinisian untuk nomor pinnya terlebih dahulu. Kita gunakan define seperti itu. Define, kita akan gunakan data pin. Bagi teman-teman yang menggunakan modul dari CoreX, maka pin datanya itu adalah di pin nomor D1 seperti itu, tanpa titik koma ya jika define. Kemudian define kembali, di sana ada latch pin. Seperti itu. Bagi teman-teman yang menggunakan modul CoreX, untuk latch pinnya itu ada di pin nomor D4.
Dan yang terakhir kita perlu define untuk di clock pin. Bagi teman-teman yang menggunakan modul Core X, clock pinnya itu ada di pin D2 seperti itu. Selanjutnya kita perlu lakukan juga pendefinisian jumlah shift registernya. Ini tidak wajib sebenarnya ya untuk jumlah shift registernya ini, karena di dalam perangkat Core X-nya itu ada 2 buah shift register seperti itu. Kemudian selanjutnya kita perlu membuat pendefinisian atau membuat sebuah variabel konstanta, di mana global ya, di mana variabel konstanta ini untuk menyimpan jumlah pin yang digunakan. Kita gunakan unsigned integer dengan nama bahasa Inggris ya, name of register pin. Teman-teman tentu saja bisa melakukan penyesuaian nama variabelnya, tidak harus seperti ini. Sama dengan yang akan kita gunakan adalah number of shift registernya, di mana kita perlu ambil dari sini, kita copy, kita paste di sini, atau teman-teman agar lebih jelas misalnya bisa tambahkan 6 seperti itu. Jumlah shift registernya ada berapa? Oke, seperti itu. Kemudian kita akan kalikan jumlah shift register itu dengan 5, karena totalnya ada 10. 5 kali 2 adalah 10. Seperti itu, titik koma. Kemudian langkah selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah membuat sebuah array di mana tipe datanya adalah boolean. Seperti itu. Tipe data boolean kita akan berikan nama registers. Kemudian untuk indeksnya atau jumlah dari datanya sesuai dengan number of register pins. Sesuai dengan jumlah ini, kita copy dan paste di sini. Seperti itu. Jika sudah, kita akan masuk ke setup terlebih dahulu untuk melakukan pin mode. Pin mode seperti itu. Yang perlu kita lakukan pin mode-nya untuk data pin, latch pin, dan clock pin semuanya dijadikan output semua. Data pin ini output seperti itu. Kemudian kita juga copy latch pin output seperti itu. Kemudian terakhir clock pin sebagai output juga seperti itu. Dan selanjutnya kita perlu membuat sebuah fungsi untuk menampilkan nilai ke dalam bar graph-nya. Kita akan buat fungsi dengan nama clear register seperti itu, tambahkan s ya, registers. Kemudian kita akan gunakan perulangan for, di mana perulangan for-nya ini akan kita buat integer i sama dengan number of register pin dikurangi 1, karena mulai indeks dari 0. Kita ambil dari variabel yang di atas tadi, number of register pin i sama dengan number of register pin dikurangi 1, karena indeks dimulai dari 0, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk parameter yang kedua kita akan gunakan perulangan i kurang dari atau sama dengan 0, dan kita kurangi terus i minus minus seperti itu, karena kita akan hapus semuanya. Kita akan matikan semua yang ada di dalam LED bar graph-nya seperti itu. Jadi clear register itu untuk menghapus semua yang ada di dalam LED bar graph-nya. Kemudian kita akan letakkan untuk function clear register ini, tentu saja ini ada void ya, seperti itu. Untuk function clear register ini kita akan panggil di bagian receive seperti itu. Oke, selanjutnya kita perlu buat satu buah function lagi untuk menyalakan LED-nya. Untuk menyalakan LED-nya kita akan buat sebuah function di paling bawah saja ya. Tetap kita akan buat function atau tipe data void seperti itu. Kita akan buat write register. Teman-teman bisa tambahkan s karena kan kita write-nya banyak. Atau kita akan buat dengan nama set register pin saja, tidak perlu write ya. Set register pin seperti ini. Kemudian kita buat parameternya, ada index dengan tipe data integer dan ada value dengan tipe data integer juga. Jadi nantinya ketika teman-teman ingin menyalakan LED yang ketiga, maka panggil function set register pin, index yang ketiga, kemudian value-nya high. Jadi yang ketiga itu akan menyala. LED yang ketiga akan menyala. Seperti itu.
Kemudian kita akan buat di sini register untuk registers ya, yang ke I atau yang ke index itu sama dengan value on atau off. Ini pun sama, seharusnya registers seperti itu. Kenapa? Karena kita sebelumnya membuat variabel dengan nama registers. Oke, ini untuk menghapus semua nyala LED-nya, dan yang ini untuk menyalakan LED-nya. Seperti itu, atau menyalakan yang ada di bar graph-nya. Seperti itu. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mendapatkan data dari Core X-nya. Tapi sebelum kita mendapatkan data dari Core X, teman-teman perlu membuat sebuah function kembali. Silakan teman-teman bisa ikuti saja untuk function ini. Sudah saya buatkan function-nya. Jadi function ini untuk menulis ke register atau di shift registernya. Seperti itu. Silakan teman-teman bisa tambahkan untuk function ini. Lalu setelahnya kita bisa masuk ke setup. Di bagian setup kita akan masuk di sini, atau teman-teman lebih tepatnya setelah pin mode saja ya. Kita masuk di sini untuk memanggil clear registers, seperti itu, function clear registers, dan kita panggil juga function write registers, seperti itu. Dan di bagian receive-nya di sini kita akan gunakan untuk melakukan atau untuk menampilkan data dari jumlah pengunjungnya ada berapa, seperti itu ya. Jadi kita akan panggil write register terlebih dahulu, seperti itu. Baru kita akan atur registernya. Di sini kita akan gunakan pengkondisian if untuk mendapatkan dari bucket tertentu. If bucket sama dengan tadi kita membuat widget dengan nama bucketnya adalah pengunjung, seperti itu. Jika bucketnya adalah pengunjung, maka kita buat sebuah variabel, di mana variabel ini menyimpan data dari jumlah pengunjung, di mana variabelnya adalah data.toInteger. Jadi kita akan konversi tipe datanya dari data yang diterima oleh Core X di bucket pengunjung menjadi tipe data integer. Nah, setelah dikonvert ke tipe data integer, baru kita bisa lakukan perulangan sehingga nanti akan menyalakan LED-nya dari baris paling bawah ke paling atas sesuai dengan jumlah yang ada di data Core X-nya. Oke, untuk for-nya kita akan buat variabel i sama dengan jumlah, seperti itu. Dan kita akan buat di sini jumlah kurang dari atau sama dengan, atau jangan jumlah ya, kurang dari sama dengan data. Bagian ini seharusnya 0 terlebih dahulu ya. Jumlah kurang dari atau sama dengan, atau lebih tepatnya di sini bukan kurang dari ya. Ulangi terus selama i-nya seharusnya seperti itu, kurang dari atau sama dengan jumlah. Dan di sini kita akan tambahkan i++ sehingga nantinya jumlah i-nya akan bertambah terus sesuai dengan jumlah yang ada dan diambil dari Core X-nya. Seperti itu. Lalu di sini kita akan lakukan set register pin, di mana pinnya ini berdasarkan yang ke i, dan kita akan nyalakan semua nilainya, semua LED-nya, seperti itu. Sehingga nantinya teman-teman silakan upload, kemudian tunggu sampai proses upload selesai, di mana nantinya LED bar graph-nya akan menyesuaikan dengan jumlah pengunjung yang ada di Core X di sini. Ketika kita tekan tombol, jumlahnya akan bertambah, dan nantinya jumlah tersebut akan tampil juga di LED bar graph sesuai dengan jumlah LED bar graph tersebut atau jumlah pengunjung dari LED bar graph tersebut. Dan proses upload sudah selesai, silakan teman-teman bisa mencobanya.